Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang suaranya kurang kuat. Yang jawab salam ustazah dengan semangat hari ini. Ustazah doakan badannya sehat. Amin. Ibadahnya makin taat. Jodohnya makin mendekat. Mana nih? Ustazah jomblo kita ini ya, kita doain ya. Ya. Dan anak-anak ustazah yang kecil-kecil ini ustazah doakan yang aminnya paling kenceng nanti ya, agar dapat uang jajannya makin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mumtaz. Pantun sedikit, jawab dengan semangat ya. Ubur-ubur ikan lele. Tahu ubur-ubur? Udah pernah lihat ubur-ubur? Ustazah dulu pernah main ke pantai kena sengak ubur-ubur, sakit, ada racunnya. Baik, ubur-ubur ikan lele. Pelajaran tentang Isra Mi'raj jangan dianggap sepele. Ubur-ubur ikan lele. Siap nggak dengerin kisahnya, Le? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawatnya sama-sama guys. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Ustaz Profesor Dr. Abdus Somad LCMA. Beliau adalah senior ustazah dulu di Mesir, walaupun tak jumpa dengan beliau. Beliau lulus S1, ustazah baru mau masuk S1. Ya. Yang terhormat Ustazah Fatimah Az-Zahra, yang terhormat Ustazah Yanti sebagai pengawas Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan para asatiz atau ustazat yang hadir pada hari ini, dan tentunya anak-anak ustazah semua yang dimuliakan oleh Allah. Isra Mi'raj, udah pada tahu ya semua kisahnya? Udah? Lina, nanti dengerin baik-baik ya. Kalau nanti ada pertanyaan di akhir ceramah ustazah, ustazah kasih door prize. Mau? Ya, berarti nanti jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan banyak bercakap dengan kawannya agar bisa dengerin kisahnya. Kisah ini bermulai ketika suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangunkan oleh malaikat Jibril. Waktu itu Nabi sedang tidur di dekat Hijr Ismail, dekat Ka'bah. Kemudian malaikat Jibril membawa Nabi pergi ke depan Multazam. Apa tuh Multazam? Pintu Ka'bah. Dilihat oleh Nabi ada seekor kuda putih warnanya, ada sayapnya. Siapa pernah lihat kuda yang ada sayapnya? Yang ada sayapnya guys? Belum pernah kan? Belum. Ada sayapnya. Kalau anak-anak ustazah yang perempuan iya. Pernah lihat di mana di kartun panggilannya unicorn, ya saudara? Ya, tapi itu warna-warni unicorn tuh. Kalau ini nih putih. Sejauh mata memandang itu satu langkahnya dia. Tok 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 tok. Maka enggak mengherankan nyampe ke Palestinanya cepat. Dikatakan Nabi pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu satu malam sekitar waktu Isya, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram sebelum subuh. Makanya buruk itu sangat kencang sekali. Sampailah ke Masjidil Aqsa, apa yang terjadi anak-anak?
Anak-anak ustazah, apa yang terjadi? Nabi kita menambatkan buruk ini ke sebuah dinding di Masjidil Aqsa, yang kalau ananda semua nanti ditakdirkan Allah dapat pergi ke sana, ditunjukkan di sana, ini loh tempat Nabi menambatkan buruknya, masih ada. Kemudian Nabi mengimami para nabi-nabi. Nabinya banyak, sekitar 120.000. Macam mana itu? Allahu a'lam. Yang jelas imamnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah ngapa sih sholat terus? Loh, mau nggak masuk surga? Mau nggak dapat pertolongan dari Nabi Muhammad? Mau nggak dapat syafaatnya Nabi Muhammad? Makanya kalau disebut nama Nabi Muhammad tidak apa-apa, capek lisan kita, lidah kita mengucap sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu malaikat Jibril datang buat 2 gelas. Ini ada air mineral Az-Zahra, keren ya. Kasih 2 gelas, satu isinya alkohol, arak, yang bikin apa? Mabuk, haram bagi umat muslim. Yang satu lagi gelasnya isinya susu, suruh milih minum yang mana. Kalau ananda semua suruh pilih yang mana? Susu. Wong lahir dari perut ibunya brojol, uwe, ngapa nak imi cucu mah, kata dia gitu. Ini sesuai dengan fitrah, ya, fitrah manusia. Maka apa kata Nabi Muhammad, aku ambil susu diminum oleh Nabi. Malaikat Jibril pun berkata, betul, itu sesuai dengan fitrahmu dan diharamkan bagimu dan umatmu untuk minum alkohol, arak. Lalu Allah bentangkan Mi'raj. Mi'raj itu tangga, ya, kayak mana? Pernah naik eskalator? Ini lebih hebat daripada eskalator. Yang mau dipanjat tuh apa? Langit. Ada 7 langit tuh. Di atas langit ke-7 ada Sidratul Muntaha, tempat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat. Ini hafalkan ya. Kan ada 7 langit nih, Nak. Hafalkan ya, nanti dapat door prize nih. Langit pertama jumpa Nabi Adam. Siapa yang keturunan Nabi di sini? Saya. Ada yang keturunan Nabi Muhammad? Sada enggak dah. Sada bukan Habib, bukan Habibah, bukan. Tapi kalian semua adalah keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Keren kan? Ada yang mau jadi keturunan iblis? Tak ada. Kita semua keturunan Nabi Adam alaihis salam. Langit pertama jumpa Nabi Adam. Hafalin ya. Langit kedua jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini saudaraan, ya. Langit pertama siapa tadi? Langit kedua siapa tadi? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Oke, terus Nabi Isa kemudian naik langit ketiga. Langit ketiga Nabi Yusuf yang gantengnya macam rembulan. Pernah dengar kisahnya ketika wanita-wanita melihat kegantengannya Nabi Yusuf, teriris tangannya saking gantengnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini siapa wahai Jibril, kok ganteng banget? Nabi Yusuf. Ya, waktu itu tak ada Facebook, tak ada Instagram, jadi nabi-nabi ini pun tak tahu wajahnya masing-masing. Bahkan malaikat ada beberapa yang tak tahu wajah Nabi Muhammad. Ketika perjalanan Mi'raj ke langit itu jumpa dengan para malaikat, ada malaikat yang tanya, siapa ini Jibril? Ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Ditengok semua malaikatnya senyum, tapi ada satu malaikat yang mukanya garang, tak pakai senyum-senyum. Siapa? Malaikat penjaga neraka. Rupanya disetel mukanya dari dulu macam itu sama Allah, tak pernah senyum. Kenapa? Yang dijaganya neraka, tempat orang-orang yang durhaka. Siapa yang mau masuk neraka? Tunjuk tangan. Tak ada. Kalau sempat mau masuk neraka, jumpa nanti dengan malaikat. Siapa yang jaga neraka tuh? Malik.
ya. Lantai 1 Nabi Adam, lantai 2 Nabi Isa, Nabi Yahya, lantai ketiga Nabi Yusuf, lantai keempat Nabi Idris. Nabi Idris ini orang yang pertama kali menulis, pandai nulis, ya. Anak-anak sudah pandai nulis semua? Nulis surat cinta kan pernah? Belum boleh ya, masih kecil ya. Yang udah nikah saja boleh nulis surat cinta itu, suami dan istri. Yang pacaran-pacaran haram dalam Islam. Baik, lantai ke 5 Nabi Harun alaihi salam. Lantai ke-6 Nabi Musa alaihi salam. Lantai ke-7 Nabi Ibrahim alaihi salam. Pas jumpa Nabi Ibrahim, waktu itu Nabi Ibrahim dikatakan sedang bersandar. Bersandar di mana? Ya. Di tempat Baitul Ma'mur. Apabila ini Ka'bah, tarik ke atas langit, sejajar langit ke atas sana, itu namanya Baitul Ma'mur, di mana tempat malaikat bertawaf tiap harinya di situ. Apa kata Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim? Itu siapa wahai Jibril? Aku tak pernah melihat wajahnya yang sama macam aku, yang hampir mirip denganku. Itu adalah atukmu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa punya atuk? Ada yang punya atuk? Atuknya Nabi Muhammad, rupanya Nabi Ibrahim. Oh, kok bisa Ustazah? Jauh jaraknya ke Nabi Ibrahim. Ini ceritanya guys, apalin ya. Ini Nabi Ibrahim punya 2 anak. Anak pertama Nabi Ismail ditinggalkan di Makkah bersama ibunya Hajar. Terus menikah dengan orang Arab dari Bani Jurhum, berketurunan sampai akhirnya jumpa dengan anak-anak keturunan yang ke bawah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim punya anak satu lagi namanya Nabi Ishak. Betul apa enggak tuh? Betul. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub suka jalan malam hari merenungi kebesaran Allah. Allah kasih nama satu lagi. Apalin namanya? Israel. Beda huruf, beda nama, beda orang. IS, Israel, itu nama lainnya Nabi Yakub. Kalau Israel, apa tuh? Pakai Z. Malaikat pencabutnya nyawa. Kalau Israfil, peniup sangkakala kalau mau kiamat, mau dia nanti bertugas. Kalau habislah kita kalau dia bertugas, kiamat, hancur bumi semuanya. Ya, nah itu tadi. Israel nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, dan keturunan Nabi Yakub atau Israel dipanggil Bani Israel. Bani Israel turun padanya banyak banget nabi-nabi. Nabi Musa juga, Nabi Yusuf juga di situ. Nabi Harun diturunkan orang Bani Israel ataupun Yahudi itu. Dan banyak yang mau dibunuhnya. Salah satunya Nabi Isa yang juga diturunkan kepada Bani Israel, tapi mau disalib, dibunuh. Cuman Allah angkat dia ke langit. Belum meninggal ketika Mi'raj Nabi itu, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Isa dalam keadaan Nabi Isa belum pernah mati, belum pernah wafat ketika di bumi, di dunia. Nah, itu dia. Nanti turun waktu jumpa Dajjal. Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Nah itu. Ayo kita ulangi satu sama-sama. Yuk. Lantai pertama siapa? Nabi Adam. Lantai kedua Nabi Isa dan Yahya. Lantai ketiga Nabi Yusuf. Lantai keempat Nabi Idris. Lantai kelima Nabi siapa? Harun. Lantai keenam Nabi siapa? Musa. Lantai ketujuh Nabi Ibrahim. Naik Nabi Muhammad ke lantai atas yang 7 itu, Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah. Allah bagi syariat 50 kali sholat dalam sehari. Turun Nabi, jumpa lagi Nabi Musa di lantai ke-6. Dikatakan di dalam hadis, masyhur sekali hadis ini, apa yang diberikan oleh Tuhanmu wahai Muhammad? 50 kali sholat dalam sehari. Oh tak sanggup, kata Nabi Musa.
Kenapa? Enggak sanggup makmum tuh 50 kali sehari. Coba anak-anak, ada waktu mainnya jam berapa? Waktu tidur siangnya jam berapa? Ada nggak? Ada, ya. Tapi kalau 50 kali sholat sehari kemarin tuh dapat kita itu syariat itu, yang terjadi adalah tiap 15 menit sekali azan. Belum sempat mau makan, belum sempat mau tidur, belum sempat mau main bola dan segalanya. Tiap 15 menit azan kita. Makanya Nabi Musa sebut, tak sanggup, minta keringanan kepada Tuhan, wahai Muhammad. Naik Nabi kita, dikasih diskon 5 kali uang, 45. Apa Nabi Musa bilang? Takkan mampu. Maka dikurangi 5, akhirnya dapatlah 5. Apa kata Nabi Musa? Minta lagi keringanan. Aku dah tak mau lagi, aku segan. Kata Nabi Muhammad, cukuplah ini untuk umatku. Kata Nabi Muhammad. Baik, itulah 5 kali dalam sehari. Nabi Musa ini kenapa beliau nasihatin Nabi Muhammad minta diskonkan ke Allah tuh sholat banyak kali? Karena dia memikirkan umatnya dulu degil minta ampun, sholat tak pakai sholat, tak percaya pada nabinya, maka dibilang itu 50 tak mungkin. Kata Nabi Musa, mau tahu nggak kisahnya, kedegilannya, kenakalannya umat Nabi Musa? Mau? Saya cerita ya. Orang-orang Bani Israel ini umatnya Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, diselamatkan oleh Nabi Musa, ya. Tapi ini perjalanan dikejar ini Fir'aun, depannya ada apa? Laut merah. Apa kata umatnya? Wahai Musa, andaikan kami tak ikut kamu tadi, kami ya pasti selamat. Ini tengoklah, depan laut, belakang Fir'aun. Itu sempat meragukan nabinya sendiri. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa, tokokkan tongkatmu ke laut, laut terbuka, mereka menyeberang selamat. Udah diselamatkan, masih nakal juga. Mereka melihat ada sesembahan orang-orang di seberang laut situ, ya, ada pohon, ada berhalanya. Apa kata mereka? Wahai Musa, bisa enggak engkau jadikan sesembahan seperti sesembahan orang ini? Di mana letak ininya? Udah diselamatkan, tapi malah mau menyembah berhala. Dah, enggak sampai itu lagi. Itu cuma sikit lagi. Lanjut. Apa kata Nabi Musa kepada Nabi Harun? Ini bersaudara beliau ini. Hai Harun, aku mau pergi menerima wahyu bentar, tolong jaga umat kita. Maka pergilah Nabi Musa. Ketika kembali terkejut minta ampun, dia ditariknya rambut, apa nih namanya nih Bu? Jenggotnya Nabi Harun ditariknya keras. Kenapa engkau biarkan umat kita tersesat menyembah berhala? Rupanya ketika ditinggalin tadi, apa yang mereka lakukan? Mereka bikin sesembahan berhala dari tanah yang bentuknya macam sapi, ya, atau lembu. Itulah yang dikatakan lembu Samiri. Ustazah dulu waktu kuliah di Mesir, diajak orang pergi jalan-jalan menengok peninggalan Nabi Musa dan sebagainya. Ada satu dibawa kami ke bukit, terus bukit tuh di situ tuh ada nampak macam cetakan kayak seekor lembu. Konon katanya itulah lembu Samiri yang disembah oleh orang Bani Israel waktu itu. Mereka yang buat, mereka pula yang menyembah, ya. Dan dikatakan lembu Samiri tadi bisa berbicara. Ada yang mengatakan memang betul-betul berbicara. Yang bicara itu siapa? Setan, jin. Ada yang mengatakan itu bukan suara siapa-siapa, itu cuma ketika angin masuk ke rongga-rongga berhala tersebut, keluar dari mulutnya seakan-akan dia berbicara. Tapi tak kisah itu, yang penting orang disembah lembu sampai Nabi Musa marah. Apalagi marahnya? Setelah diselamatkan dari Mesir, mereka pergi kemana? Palestina. Aturannya Palestina itu untuk Bani Israel, orang Yahudi. Tapi kalau menurut kepada Allah, taat pada Allah, ini tidak mau. Disuruh masuk ke Palestina, apa kata mereka? Kan disuruh berperang, memerangi orang ini dalam sana, orang yang badannya gede-gede. Maka mereka ngirimin 12 orang untuk mata-matain apa sih isi kota itu. Diintipnya. Woi,
besar-besar kadang-kadang badannya. Tak akan mungkin kita menang melawan mereka. Maka 12 mata-mata ini datang kembali ke umatnya. Tidak usah lagi berperang, kalah kita nanti orang yang besar-besar. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Ya Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi aja kamu sama Tuhanmu berdua berperang, kami duduk sini saja. Kualat nggak tuh? Durhaka nggak tuh? Menyuruh Allah, menyuruh Nabi untuk berperang, mereka asik-asik aja ongkang kaki. Maka Allah hukum mereka. Macam mana hukumannya saja? Yatihuna fil ard, berputar-putar di padang tih arba'ina sanah, 40 tahun lamanya. Mereka pergi ke sini, gak tahu nih kok buntu, pergi ke sini. Hah? Dari mana tadi jalannya? Pergi ke sini lagi. Putar daerah situ saja 40 tahun, banyak yang mati. Itu hukumannya. Dan Palestina udah dicabut, itu bukan milik mereka lagi. Mereka dikatakan di dalam Taurat, mereka adalah bangsa terpilih, orang-orang Yahudi dan Bani Israel ini. Tapi itu ketika mereka taat kepada Allah. Kalau nggak taat, sama. Kitalah umat muslim yang sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang sebaik-baik umat. Ya, ini kisahnya tentang Nabi Musa. Makanya dia beratus tahun hidup, umatnya sedikit, dan beliau mengenal dari Taurat Nabi terakhir namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Umatnya banyak, sampai hari kiamat paling banyak umatnya daripada nabi-nabi yang lain. Makanya Nabi Musa sebut minta diskon sholat itu kepada Allah karena dia melihat umatnya sendiri. Baik, pulanglah Nabi Muhammad ke Makkah. Kemudian sampai di Makkah mau keluar, memberitahukan kisah itu. Sampai ke Makkah itu waktu sebelum subuh. Apa yang terjadi? Pergi berjumpa dengan orang-orang mau menceritakan kisah Isra Mi'raj yang dalam semalam saja. Yang pertama dijumpai siapa? Abu Jahal. Siapa yang mau jadi sahabat Abu Jahal? Tak ada. Jahal itu artinya bodoh. Tapi nama aslinya bukan Abu Jahal. Nama aslinya Abu Hakam. Apa artinya? Orangnya bijaksana, ilmunya banyak, orangnya pintar. Tapi kok bisa dipanggil Abu Jahal? Sebab dia pintar tapi bodoh. Kok bisa? Ani dengar kisahnya. Suatu malam Abu Jahal pergi mendengar, ya nguping dia. Ini rumah Nabi Muhammad, dia nguping dari luar tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membaca ayat-ayat Quran semalaman, dia mendengarkan. Pas sebelum subuh dia mau pulang ke rumah, jumpa dua orang lagi. Rupanya dua orang ini pun sama, nguping juga dari luar. Kamu ngapain di sini? Nggak ada, duduk-duduk aja. Pada nggak ngaku, gengsi, ketahuan. Besok jangan pernah kalian datang lagi ke sini ya. Oke, sepakat. Rupanya besok malam datang lagi orang itu. Sebelum subuh pas mau pulang jumpa lagi bertiga orang ini. Katanya kemarin tak boleh ke sini. Ngapa ke sini? Kami mau dengar apa yang dibaca Muhammad itu. Apa menurut Muhammad Abu Jahal? Benar enggak itu? Jawaban Abu Jahal apa? Benar. Betul. Apa yang dikatakan Muhammad adalah benar. Dia percaya. Tetapi apa? Apa katanya? Aku tak akan mengikutinya. Itu bodoh. Dia tahu itu benar, tapi dia tidak mau ngikut. Makanya namanya Abu Jahal. Kemudian Nabi menceritakan kepada Abu Jahal begini-begini yang terjadi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke langit turun, ya. Walhasil Abu Jahal temangu dia. Tak pernah dalam sejarah, wahai Muhammad, kita ini kalau pergi ke Masjidil Aqsa 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan balik, berarti 2 bulan total. Kamu bilang kamu semalam aja pergi dan pulang. Mau nggak saya bawa kamu kepada orang lain untuk ceritakan kisahmu ini? Ini niatnya baik apa enggak nih? Tidak. Yang mau membuat Nabi kita menjadi bahan ejekan. Maka dibawalah oleh Abu Jahal pergi ke Jabal Abu Kubais. Ini bukit
Bukit di mana orang kalau naik di atasnya budak, itu nggak semua orang bisa naik ke atas. Naiklah budak, budak akan mengumumkan. Jadi itu tempat iklan. Ya nggak boleh sembarangan orang naik ke atas sana. Nah ini naik Abu Jahal, naik Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang terheran-heran, berkumpul semua orang penduduk Makkah dengerin apa yang mau dikatakan. Abu Jahal terus bilang, dengarkan baik-baik wahai penduduk Makkah, Muhammad mau bercerita. Maka Nabi ceritakan A, B, C, D, Isra, Mi'raj, banyak yang sudah masuk Islam murtad. Kenapa? Tak mungkin semalaman bisa pulak balik Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Kemudian yang kafir makin kafir dia. Tak mungkin kata mereka. Maka waktu itu orang-orang bersepakat, ya, mereka ninggalin Nabi Muhammad, ya, yang lain-lainnya pada ngumpul, ayo kita tanyain Abu Bakar. Maka pergi jumpain Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Muhammad kawanmu bercerita begini, itu hal yang mustahil. Apa pendapatmu? Apa kata Abu Bakar? Disinilah Abu Bakar ini dapat titel As-Siddiq dari kisah ini. Orang bertanya, Muhammad begini, kamu percaya apa enggak? Aku percaya, katanya. Apa yang dikatakan Muhammad, aku percaya. Muhammad katakan menerima wahyu dari langit, dia menjadi Rasulullah, aku percaya. Dan ketika Muhammad sebut dia naik ke langit, aku percaya. Andaikan ada tembok warnanya putih, terus Muhammad sebut tembok itu berwarna hitam, maka aku akan membohongi mataku dan aku katakan tembok itu berwarna hitam. Makanya disebut As-Siddiq. Artinya apa Nanda? Yang membenarkan, yang meyakini. Andaikan iman kita ditimbang dengan iman Abu Bakar, niscaya lebih berat iman Abu Bakar. Ananda kalau hidup di masa Nabi Isra Mi'raj, dengerin kisah itu, boleh jadi Ananda jadi Abu Jahal. Karena nggak mungkin loh, nggak mungkin malam hari. Kalau sekarang naik pesawat mungkin, tapi kalau zaman dulu nggak ada pesawat. Ya. Maka apalagi buktinya? Ayolah kita cari buktinya. Kata Abu Bakar, pergi orang ini jumpai Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kamu belum pernah dan orang-orang tahu kamu belum pernah ke Palestina. Coba sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Aku pernah ke Masjidil Aqsa, kata Abu Bakar. Mari kita cocokkan. Dan para kafir Quraisy yang pernah pergi ke Al-Aqsa pun didudukkan di situ. Kalian sepakat nggak kalau deskripsinya Masjidil Aqsa yang dikatakan Muhammad betul, maka kalian sepakat harus beriman kepada Isra Mi'raj. Oke, kata mereka. Maka ditanya, gimana Masjidil Aqsa Muhammad? Kata orang-orang ini mau mengejek. Waktu itu dikatakan dalam hadis, Masjidil Aqsa Allah naikkan permukaan ke atas langit supaya Nabi kita melihat dan kemudian mengucapkan, oh gini loh, pintu gerbangnya seperti ini, pintunya gini, jendelanya gini, lorong-lorong jalannya seperti ini. Terngangahlah mulut orang kafir Quraisy, kok bisa? Jadi orang-orang yang bilang tadi dah pernah ke Masjid Aqsa, cocok semua informasinya, ciri-ciri Masjid Aqsa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keren nggak tuh Nabi kita? Keren. Tepuk salut. Masya Allah, tabarakallah. Itulah mukjizat Nabi Muhammad, Isra dan Mi'raj. Ya, Taib. Apalagi buktinya? Kata orang kafir nih, buktinya adalah ketika aku balik naik buruk dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram malam itu, ya, aku melihat di bawahku ada kafilah. Kafilah ini sebentar lagi, 2 hari lagi akan memasuki Makkah. Coba bayangin, kok bisa orang bilang waktu itu, Nabi kita bilang 2 hari lagi masuk kota Makkah. Kalau zaman sekarang mungkin pakai Sherlock, di mana posisi Ustazah? Tadi Ustazah tersesat. Ustazah tersesat masuk jalan senar apa tadi? Jalannya belum bagus. Itu zaman sekarang masih ada teknologi. Bisa kita sampai selamat ke Ma'had Az-Zahran. Tapi zaman dulu nggak ada.
Terus Nabi kita kok bisa sebut 2 hari lagi masuk kafilah tersebut? Itu kan sebuah mukjizat. Ya. Kemudian rombongan untanya, salah satu untanya waktu aku lewat naik buruk itu, kaget untanya, lari unta itu 1 ekor. Dan aku sebut kepada orang di bawah para kafilah, orang-orang Quraisy, untamu larinya ke sebelah sana. Maka mereka mendengar suara itu datang dari langit, kemudian mereka mencari ke arah unta itu, dikatakan kemana larinya, dan mereka jumpai unta itu. Ya. Kemudian apa? Nanti mereka masuk, unta yang pertama ada selendang merahnya di lehernya, dan unta itu berwarna putih, ada totol-totolnya putih di keningnya. Nah itu. Kalau tak percaya, ayo kita tunggu 2 hari lagi di pinggir Makkah. Maka waktu itulah datang mereka semua, 2 hari yang dijanjikan, ya, nunggu di pinggiran dekat pintu gerbang masuknya dekat Bani Syaibah. Datang kafilah dagang tersebut, diinterogasi sama orang-orang kafir. Benar nggak ada unta kamu yang lari? Ada. Ada nggak suara yang mengatakan arah lari untamu kemana? Ada. Dan kami menemui unta kami yang lari itu, jumpa. Terus apa? Tanda berikutnya itu tadi, bendera yang di unta tadi itu warna merah, betul, dan untanya berwarna putih. Inilah bukti-bukti kebenaran Isra Mi'raj. Ya, maka ini luar biasa sekali. Anak-anak, siapa yang tak sholat nih? Ada yang tak sholat? Subuhnya tiduran? Ada? Ada, Ustazah. Nah, kayak gitu. Misalnya ada aja lah, tapi Ustazah tahu nih anak-anak Ustazah nih soleh-solehah semua. Amin. Apabila kita umat Nabi Muhammad terlupa, kelupaan tanpa sengaja, ketiduran, kemudian juga dipaksa, segala sesuatu yang kita lakukan atau tak lakukan, kita tak berdosa. Contoh, ketiduran waktu subuh, bangun jam 8. Berdosa nggak sholat subuh? Tidak, karena ketiduran. Beda dengan ditidur-tidurkan. Gimana itu? Pasang alarm bangun jam 5 mau sholat subuh, bunyi alarm dimatikan. Ya, digeser alarm jadi jam 5.15, bunyi alarm, matikan lagi alarm tuh. 5.30, akhirnya jam 6, akhirnya jam 7 baru tuh bangun. Berdosa nggak yang kayak gitu? Berdosa. Tapi kalau beneran lupa, aku udah sholat belum ya? Belum. Oh, baru ingat, maka langsung diqodho. Begitu juga kalau ketiduran, kes bangun langsung diqodho, diganti sholatnya. Ini dia. Ini keistimewaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Alhamdulillah, dah selesai, Le. Siap untuk door prize? Oke, cepet-cepet angkat tangannya ya.